Di video ini, gue bakal ngasih tahu kalian, kalau misalkan kalian itu punya kebiasaan untuk nongkrong di luar, ya, atau untuk hangout di luar, apabila kalian kurangin, ya, jatah untuk nongkrong kalian satu minggu, satu kali aja, sebenarnya itu bisa berdampak besar terhadap pengeluaran kalian di kedepan hari. Nah, di video ini lebih jelasnya gue akan kasih tahu apabila dari hasil tersebut kalian alokasikan di instrumen cryptocurrency, katakan di Bitcoin, berapa sih potensi yang bisa didapatkan dan resikonya seperti apa? Strateginya juga gimana? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Orang di luar sana banyak yang meremehkan bahwa sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bisa berdampak besar ya pada pemasukan ataupun pengeluaran kita. Salah satunya adalah misalkan mengurangi dari jumlah proporsi nongkrong kita dalam satu minggu. Nah, ini sebenarnya kan hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi kita jarang mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia pikir, wah mungkin cuma nyisin segini, apa sih dapatnya? Nah, kita kaji sama-sama. Jadi gini guys, di sini gue hanya memberikan ide saja ke kalian. Tapi balik lagi, kalian mau terima atau tidak, itu adalah hak kalian juga. Silakan coba dengar ide ini kalau kalian emang tertarik untuk ya mendengarkan sampai habis juga. Jadi gini, kalau misalkan ya kalian nongkrong dalam seminggu ya, kalian kurangin lah gitu jatahnya. Entah kalian mungkin suka nongkrong 4 kali, kalian kurangin lah sekali jatah nongkrong kalian. Katakanlah 150.000 ya. Kalian jatah nongkrong dalam sehari. Kan kita juga nggak tahu, lu nonton bioskop udah berapa, terus lu setelah itu makan, ya kan mungkin kisaran sekitar 100 ribuan atau 150.000 ya kan. Kalau waktu zaman gua itu udah sangat cukup, cuman kan sekarang zaman udah berubah ya gitu. Jadi tentunya harganya sudah makin naik juga. Ya intinya 150.000 lah gitu, anggaplah kayak gitu. Nah 150.000 ini ya, kalau misalkan kita punya kebiasaan untuk menyisihkan setiap minggunya sampai katakan sebulan lah, ya 150.000 dikalikan aja dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Karena dalam satu bulan ada 4 minggu. Jadi setiap minggu tuh kalian coba untuk nyisihin 150.000 itu dari duit misalkan kalian menyisihkan buat nongkrong, ya. Anggap aja duit yang ya udahlah gitu, hilang deh gitu. Padahal sebenarnya nggak hilang gitu. Atau misalkan anggaplah seperti duit dingin atau duit sampah gitu. Sebenarnya konsep ini adalah konsep supaya orang-orang ketika berinvestasi pun lebih tenang sebenarnya. Jadi kayak set, ya udah. Nah, 150.000 kalian taruh aja di celengan ya. Sampai satu bulan, ya katakan udah tercapai 600.000 kan. 150.000 dikaliin aja sama 4 ya. Itu 600.000. Nah, baru pas 600.000 itu kalian entah masukin ke bank kek ya. Entah bagaimana, nanti kalian baru masukin buat entah buat ditabung di bank atau mungkin masukin ke instrumen investasi lain. Katakan kalian misalkan nabung di bank aja ya katakan nabung di bank aja. Ini misalkan 600.000 nih dalam sebulan ya. Terus kalian punya kebiasaan itu selama 2 tahun, itu aja kalian bisa mendapatkan 14,4 juta dari kalian cuma nongkrong satu minggu sekali kalian kurangin. Lo bayangin dari hal kecil yang lo bisa lakuin, itu lo bisa berdampak segitu. Lumayan tahu 14,4 juta, lo mungkin bisa bikin usaha sablon kecil-kecilan lo. Sebenarnya kan begitu, cuman kan banyak orang yang terlalu ignorance gitu ya. Ignorance tuh terlalu mengabaikan hal-hal kecil sebenarnya. Nah itu tuh, jadi itu kalau misalkan kalian menyisihkan di bank. Tapi kalau misalkan kalian pengen masukin ke instrumen ya investasi ya, itu kan ada banyak tuh. Katakan kita di sini ngomongin soal Bitcoin lah ya. Bitcoin itu kan resikonya tinggi banget kan. Tapi kalau kalian menggunakan uang dingin atau uang yang sampah disebutnya ya, atau uang yang kalian nggak pikirin kayak gitu, anggap aja duit itu udah kayak
Udah gue pakai lah habis makan atau minum di mana, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah itu 600.000 ya. Ini berdasarkan kinerja masa lalu ya. Berdasarkan masa lalunya, kalau misalkan lu udah melakukan ini dari 2 tahun lalu ya, terus lu menyisikan 600.000 per bulan ya sampai 2 tahun, itu lu udah bisa mendapatkan 33 juta lebih, guys. Ya. Kalau misalkan lo nabung tadi berapa? 14,4. Sedangkan kalau misalkan investasi di Bitcoin berdasarkan kinerja masa lalu atau kinerja 2 tahun lalu, lo udah bisa mendapatkan 33,5 juta atau 33 juta sekian gitu. Jadi hasilnya jauh banget kan sebenarnya. Cuman hal sesuatu yang kita pengen nyisin itu kecil sebenarnya. Tapi kita terlalu underestimate dari nominal kecil itu. Sangkain nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya hasilnya bisa luar biasa loh gitu loh. Nah itu sebenarnya yang orang mungkin nggak sadarin dari hal-hal kecil seperti itu. Kalian alokasikan bisa segitu. Nah gitu guys. Jadi that's the idea. Sebenarnya kalau investasi di cryptocurrency, terutama di Bitcoin ini resikonya sangat tinggi ya. Tidak ada yang menjanjikan keuntungan secara pasti juga. Karena kalau yang menjanjikan keuntungan secara pasti itu adalah investasi bodong. Cuman memang diperbolehkannya adalah kita untuk melihat dari data masa lalu. Data masa lalu itu tidak akan menentukan data masa depan, tapi seenggaknya bisa menjadi sebuah penilaian di kita. Oh berarti kinerja 2 tahun lalu bisa segini loh, berarti ke depan juga punya potensi yang bagus. Ke depan bisa jadi lebih ataupun bisa jadi kurang. Tapi kan seenggaknya itu kalian udah ada journey itu gitu. Kalau misalkan lo udah ada journey itu kan hasilnya tetap lumayan. Walaupun terkumpul berapa, ya misalkan cuma terkumpul berapa atau mungkin masih minus sedikit. Tapi kan itu udah terkumpul segitu gitu loh. Belum tentu kalian kalau nggak punya kebiasaan itu bisa hasilnya segitu. Belum tentu guys gitu. Jadi hal-hal kecil cobalah untuk dilakuin dulu gitu. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu ya nanti dipikirin ya. Nah, untuk di instrumen investasi ini sendiri, ya tetap kalian evaluasi setiap 3-4 bulan. Lihat kinerjanya seperti apa, lihat pemberitaannya seperti apa. Dengan adanya pemberitaan ini, bagus nggak untuk tetap invest di sini? Tentu lakukan evaluasi juga secara berkala. Tapi yang gue mau kasih tahu itu, dari hal kecil aja yang lo sisihin, itu bisa hasilnya maksimal. Nah, di dalam perjalanan investasi untuk mencapai angka segitu, ya, itu juga banyak challenge ya guys. Jadi ada banyak penurunan, namanya cryptocurrency, nggak mungkin juga nggak ada penurunan, dan penurunannya itu sangat dalam ya, sangat dalam. Kalau mau didefinitifin lagi tuh sekitar 50%, 60%. Lo siap atau enggak? Karena perlu diingat guys, investasi yang bisa menghasilkan potensi keuntungan tinggi pasti risikonya juga tinggi. Nah pertanyaannya, kalian terima atau enggak risiko tersebut gitu. Kalau misalkan kalian nggak terima, kalian bisa aja nabung di bank. Toh nabung di bank kan juga hasilnya juga positif kan. Tapi ya resikonya lebih sedikit. Mungkin ada potongan biaya administrasi. Itu doang. Tapi kan lumayan juga. Semua balik lagi ke kalian sendiri sih. Kalian mau milih seperti apa. Cuman kalau gue pribadi, kalau memang itu uang dingin, ya gue pakai gitu loh untuk investasi juga. Dan toh hasilnya itu kan bisa lebih maksimal gitu sih. Oke, itu aja guys yang pengen gue sampaikan hari ini juga. Buat kalian yang setelah ini ternyata ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek aja di playlist trial trading gue. Di situ tuh ada journey dari minggu pertama gue invest di cryptocurrency sampai 1 tahun lah, ya sekitar 1 tahun lah. Terakhir gue dalam berinvestasi. Lo lihat sendiri di situ penurunannya, penaikannya. Kalau lo udah merasa yakin setelah menonton video itu, silahkan untuk berinvestasi. Jadinya lebih tenang dalam berinvestasi dan lo tahu risiko dan potensi keuntungannya seperti apa. Seperti itu. Dan setelah itu kalau misalkan kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Atau di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, nanti kalian bisa dapat komisi dari setiap pembelian yang kalian lakuin juga. Lumayan kan untuk menambah nominal investasi kalian, walaupun kecil. Seperti itu guys. Tapi lagi-lagi itu adalah optional ya, kalau kalian mau aja. Kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Oke semuanya, bila mana kalian suka dengan konten ini dan dirasa bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.